Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya ngebedain pemain Xiangqi biasa sama seorang master? Hari ini, kita bakal bongkar satu rahasia pro yang bisa ngubah total cara kamu main catur Cina. Oke, ini dia rencana kita. Kita bakal mulai dari cara nemuin bahan contekan rahasia. Terus kita bedah satu permainan yang sempurna. Dan akhirnya, kita coba masuk ke dalam kepala seorang juara sejati. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Gimana sih caranya biar kita bisa benar-benar naik level selain cuma main terus-terusan? Ini pertanyaan klasik banget kan? Dan jawabannya itu bukan cuma soal main berjam-jam di depan papan catur, tapi soal efisiensi. Gimana caranya dapat pelajaran paling berharga dalam waktu sesingkat mungkin? Intinya, belajar lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Jadi, rahasia para pro itu apa? Mereka ternyata nggak ngabisin waktu buat game yang panjang dan alot. Mereka nyari harta karun, game-game paling singkat tapi juga paling brilian. Disinilah strategi inti seorang master kelihatan dalam bentuknya yang paling murni. Ibaratnya kita nemuin resep rahasia mereka. Nah, pertanyaannya, di mana kita bisa nemuin tambang emas strategis kayak gini? Ternyata ada metodenya, dan ini gampang banget. Cuma 4 langkah. Caranya simple banget. Pertama, pakai database game. Kedua, filter buat game-game pendek aja. Ketiga, pilih pemain elit. Dan terakhir, fokus ke permainan mereka pas jadi hitam. Kenapa hitam? Karena posisi hitam itu kan mulai sedikit di belakang. Jadi setiap kemenangan mereka itu biasanya nunjukin strategi yang lebih cerdik dan kreatif. Dan cara ini langsung ngebawa kita ke studi kasus kita hari ini. Sebuah permainan super cepat yang nunjukin kejeniusan sang ratu Xiangqi, Tang Dan. Lihat deh, merah mulai dengan pembukaan klasik. Ini bukan langkah asal-asalan ya. Ini kayak pernyataan perang. Mereka mau fokus nyerang di satu sisi papan, bikin tekanan dari awal. Nah, sekarang fokus ya, karena kita bakal bahas konsep paling inti yang misahin langkah biasa sama langkah jenius. Ini nih trik utamanya hari ini. Kuncinya itu ada di kata dan. Langkah terbaik itu gak pernah cuma punya satu fungsi. Selalu ada dannya. Pikirin setiap langkah kayak gini. Aku gerak ke sini dan ngancam ini dan buka jalan buat itu. Coba kita lihat posisi ini. Sekilas, langkah merah ini kelihatan simpel kan? Tapi di baliknya, ini kayak bom waktu, penuh ancaman. Ini contoh sempurna dari langkah yang punya banyak dan. Gila kan? Cuma satu bidak, tapi bisa bikin 4 masalah sekaligus buat hitam. Nah, ini yang namanya efisiensi maksimal dalam permainan. Dan disinilah kita lihat jeniusnya seorang master. Bukannya panik, Tang Dan dengan kalem ngeluarin satu langkah kecil yang gak cuma ngeredain salah satu ancaman, tapi juga dan secara halus ngebalikin tekanan ke merah. Nah, sekarang merah di persimpangan jalan nih. Kalau jadi kamu, apa yang bakal kamu lakuin? Langsung sikat pionnya atau main nunggu lagi? Keputusan di sini nentuin segalanya. Dan merah pilih buat nunggu. Sebuah kesalahan kecil, keraguan sesaat, yang sama Tang Dan bakal diubah jadi bencana total buat merah. Ini dia momennya. Kelihatannya sih, Tang Dan kayak ngasih pion gratis, asal-asalan. Tapi sebenarnya, ini jebakan yang udah diperhitungkan dengan super matang. Dan lihat hasilnya. Cuma dengan ngorbanin satu pion, Tang Dan berhasil bikin 2 perwira utama lawan jadi pajangan doang. Ini pertukaran yang untung banget. Satu langkah yang dapat banyak hal. Dari sini, permainan benar-benar kebalik. Merah jadi defensif total, terpaksa mundur terus-terusan dengan langkah yang aneh. Inisiatifnya udah pindah tangan sepenuhnya. Pasukan merah lagi kocar-kacir, dan Tang Dan, kayak jenderal yang lihat celah, langsung ngelancarin serangan abis-abisan ke titik lemah lawan. Udah dekat banget ini akhirnya. Merah udah sadar nggak bisa menang, dan dengan sportif, dia biarin skakmatnya terjadi di papan. Nah, sekarang giliran kalian. Coba deh, lihat papannya. Bisa nemuin nggak langkah kemenangan buat hitam? Dan itu dia, benteng makan kuda. Bersih, tegas, dan elegan banget skakmat. Jadi kok bisa skakmat? Kuncinya itu skak ganda. Rajanya diserang benteng dan meriam di saat yang bersamaan. Kamu nggak bisa ngeblok 2 serangan sekaligus kan? Dan rajanya juga nggak bisa makan benteng karena dilindungin. Nah, ini sering banget jadi blind spot, apalagi buat yang biasa main catur internasional. Seluruh permainan ini dari awal sampai akhir benar-benar nunjukin apa itu pengalaman Tang Dan. Gimana rasanya ngelawan master sejati yang selalu selangkah di depan kita. Jadi inti pelajarannya apa?
Pemain hebat itu bukan cuma bikin langkah bagus, tapi mereka ngebangun posisi di mana semua bidangnya itu kerja bareng secara harmonis. Mereka bikin tekanan berlapis yang akhirnya bikin posisi lawan ambruk. Nah, tujuan kamu sekarang bukan lagi nyari satu langkah terbaik, tapi belajar untuk melihat dan menciptakan langkah yang punya lebih banyak dan. Itulah cara berpikir seperti seorang master.